Shalom Alehim. Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Renungan kali ini saya berikan judul Gersulo, yang didasari dari Mazmur pasal 42 ayat yang ke-5. Gersulo berasal dari bahasa Jawa dan artinya mengeluh. Jadi renungan kali ini saya mau membahas tentang mengeluh, saudaraku. Oke, kalau saya bertanya pada Anda, sejak tadi bangun tidur, melek, sudah berapa kali kita mengeluh? Sekali? 2 kali? 3 kali? 11 kali? Puluhan kali? Atau mungkin sudah lebih daripada itu? Betul, saudaraku. Ada begitu banyak alasan yang bisa kita gunakan untuk kita mengeluh. Ada banyak alasan yang bisa kita cari untuk kita mengeluh. Katakanlah cuaca panas, dingin, berdebu, berangin, kita mengeluh. Pekerjaan menumpuk, kita mengeluh. Belum lagi pandemi corona yang juga belum usai sampai dengan saat ini. Kebebasan kita menjadi terbatas. Kita tidak bisa sebebas setengah tahun yang lalu. Ya, inilah situasi. Kita bisa mengeluh. Makanya saudaraku, dalam pepatah di Afrika sana, orang menyebut bahwa manusia itu mesin pengeluh. The nagging machine. Mesin pengeluh, karena setiap saat kita mengeluh, alih-alih untuk mengucap syukur, kita lebih memilih untuk mengeluh. Rasanya jauh lebih mudah mengeluh ketimbang mengucap syukur. Padahal saudaraku, kalau kita mau bandingkan dan lihat kehidupan kita, ada begitu banyak hal yang sebetulnya juga bisa untuk kita mengucap syukur. Ya. Saudaraku, kita mungkin tahu sebuah nama, yaitu Nick Vujicic. Dia seorang motivator kelas dunia dan seorang penginjil juga. Dia lahir tanpa tubuh yang lengkap. Dia seorang disabilitas. Dia lahir tanpa lengan dan tanpa kaki. Di tengah keterbatasannya, alih-alih dia mengeluh, saudaraku, dia justru mengucap syukur. Dan dia mampu melihat hal positif yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan dalam dirinya. Dia mengatakan begini, "Just because I don't understand God's plans doesn't mean that He is not with me." Yang kira-kira kalau diterjemahkan secara bebas, hanya karena aku tidak mengerti rencana Tuhan, bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak bersama dengan aku. Itu yang dikatakan oleh Nick Vujicic. Dia melihat, meskipun dia memiliki keterbatasan, tetapi dia mampu melihat bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan dia. Dia tidak mengalami putus asa, tetapi justru mampu membangkitkan semangat banyak orang untuk maju di tengah-tengah berbagai persoalan, maju di tengah-tengah berbagai gulungan-gulungan persoalan yang tidak pernah usai. Pemazmur di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-5 mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Pengalaman pemazmur menjadi sebuah pengalaman yang indah, karena pemazmur juga mengalami situasi di mana persoalan silih berganti datang. Tetapi dia mampu melihat kepada Allah. Di dalam kehidupan kita, bukankah seringkali kita datang kepada Allah dan mengatakan, "Tuhan, masalahku besar, Tuhan, masalahku besar." Kalau kita melihat Allah, maka seharusnya kita ubah. Kita katakan, "Masalah, Tuhanku besar." Begitu, saudara. Jadi di hadapan Tuhan bukannya kita melihat masalahnya besar, bukan. Sebaliknya, di hadapan masalah kita katakan Tuhan itu besar. Dan ini pengalaman Israel.
Kita ingat Daud ketika dia menghadapi Goliat, apa yang dikatakan Daud? Kamu membawa lembing pedang, tetapi aku membawa nama Tuhan. Daud membawa Tuhan. Sama halnya dengan pemazmur tadi mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kita menjadi tertekan, kita menjadi mengeluh kalau hanya melihat pada persoalan. Kita menjadi tertekan dan kita mengeluh kalau hanya kita melihat pada peritilan-peritilan kecil. Tetapi ketika kita melihat Allah yang besar, yang jauh melebihi segala persoalan kita, maka kita mampu bersyukur. Sebab Tuhan kita mampu menolong kita. Menjalani kehidupan kita di tengah-tengah situasi pandemi ini, saudaraku. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita tetap melihat Tuhan lebih besar daripada corona. Tuhan lebih besar daripada pergumulan ekonomi. Tuhan lebih besar dari pergumulan-pergumulan di tengah-tengah keluarga kita. Ojo gersulo, jangan mengeluh, tetapi gantikan keluhan itu dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan ada di depan saudara. Sebab Tuhan lebih besar dari masalah saudara. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau adalah gunung batu perteduhan dan pertolongan kami. Di tengah-tengah berbagai macam persoalan, Engkau hadir untuk menolong kami. Meski kami tidak tahu apa rencana Tuhan di dalam hidup kami, tetapi kami tetap meyakini Engkau dekat dengan kami. Diberkatilah setiap orang yang selalu mengucap syukur dan melihat kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.